Hai Rally Friends, apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam kondisi baik dan sehat ya. Kembali lagi bersama dengan saya Ogi Mama Moba di dalam acara Reliance Talk Show. Dan hari ini teman-teman kita akan membahas hal-hal seputar investasi dan pengetahuan-pengetahuan umum bagaimana caranya kita bisa menjadi investor-investor yang handal. Nah, ngomong-ngomong soal investasi, gimana kabar portofolio investasi teman-teman pada hari ini? Apakah sudah taking profit? Atau mungkin masih cut loss? Atau mungkin masih ada di dalam bayang-bayang floating loss? Nah, kalau teman-teman apapun kondisi investasi teman-teman hari ini, teman-teman sudah tepat berada di video kali ini, karena kita akan membahas hal-hal seputar investasi dengan tema yang saya harus tahu sebelum investasi bersama dengan Bapak Wilson Sofan, selaku Direktur dari PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk. Halo Pak Wilson, apa kabar? Kabar baik, Ogi. Gimana kabarnya semua investor? Semoga portofolio kalian semua baik-baik saja. Amin, Pak Wil. Nah, Pak Wilson, berhubungan dengan portofolio investasi nih, Pak Wilson ya. Di dalam dunia investasi saat ini, itu kita mengenal ada sebuah paham baru, yaitu 3P, Pak Wil. Yaitu yang pertama, paham, punya, dan pantau. Nah, Pak Wil, boleh dijelaskan nih, Pak Wil, apa sih yang dimaksud dengan paham, punya, dan pantau? Mungkin mulai dulu dari paham, Pak Wil. Oke, jadi campaign dari bursa ini sangat menarik ya. Artinya 3P ini selain ditujukan untuk investor baru, tapi juga berguna juga bagi investor-investor yang sudah berinvestasi sebelumnya. Karena mengingatkan kita tadi dengan 3 kata tadi ya, paham, punya, dan pantau. Tadi Ogi menanyakan paham itu apa ya. Jadi yang pertama, Betul. paham itu kita harus mengerti dahulu apa itu investasi. Jadi investasi itu harus dipelajari dulu maknanya, didalami dulu. Setelah kita sudah punya pengetahuan yang cukup dengan investasi, kita harus mulai menanyakan di mana kita harus berinvestasi. Ya tentunya pasti di Reliance Sekuritas Indonesia Tbk. Kita adalah sebuah perusahaan sekuritas yang terdaftar di OJK dan sudah memiliki experience lebih dari 30 tahun, dan kita juga merupakan sebuah perusahaan Tbk. Nah, udah tahu nih di mananya. Nah, tinggal selanjutnya apanya lagi, investasinya mau instrumen apa, instrumennya ada apa aja, apakah harus di saham, apakah harus di surat hutang, atau mungkin di reksadana, gitu, Ogi. Oh, jadi begitu ya, Pak Wil ya. Jadi kita harus pahami dulu kita mau investasi apa, dan kita juga harus tahu kita harus investasi di mana. Tadi Pak Wil sudah kasih tahu kita kalau mau investasi di Reliance Sekuritas Indonesia. Dan yang terakhir kita juga harus tahu instrumen investasi apa yang mau kita pilih ya, Pak Wilson ya. Betul sekali, Ogi. Oke, nah Pak Wil itu kan tadi terkait dengan paham ya. Nah, bagaimana dengan punya, Pak Wil? Apa yang dimaksud dengan punya, Pak Wil? Nah, ini punya ya, setelah kita sudah paham tadi, kita investasi itu apa, di mana harus berinvestasi, lalu apa instrumennya, kenapa kita harus investasi, yang berikutnya harus punya. Harus punya itu apa? Ya harus punya rekening, sudah pasti. Karena kalau nggak punya rekening, ya tentunya tidak dapat berinvestasi. Nah, punya rekeningnya di mana? Di Reliance Sekuritas Indonesia Tbk. Setelah sudah punya rekening, sudah buka rekening, sudah punya RDN, selanjutnya tinggal punya instrumen investasinya. Tinggal beli melalui platform kita, yaitu salah satunya adalah Rally Mobile. Begitu, Ogi. Oh, oke. Jadi punya itu kita semua harus punya instrumennya ya Pak ya. Bagaimana caranya kita bisa melakukan transaksi investasi tersebut. Dan di Reliance Sekuritas itu menyediakan aplikasi bernama Rally Mobile ya tadi Pak ya. Oke. Dan kemudian Pak Wil untuk paham yang ketiga Pak Wil, yaitu pantau. Apa yang dimaksud dengan pantau nih Pak Wil? Nah, ini menarik, Ogi, bahwa setelah kita memiliki instrumen-instrumen investasi tersebut, kita harus memantau. Seperti layaknya kita punya toko atau kita punya perusahaan, harus dipantau. Apakah ini bisa menghasilkan, apakah ini harus diganti, apakah ini kita harus melakukan jualan, atau harus kita mengambil keputusan investasi yang lain. Jadi, pantau ini sangat penting, karena setelah kita berinvestasi, kita tentunya mengharapkan ada yield atau tingkat pengembalian untuk kita dapatkan. Ya tentunya bisa dilakukan tadi di beberapa platform yang dimiliki oleh Reliance Sekuritas Indonesia Tbk, baik di Rally Mobile atau Rally Trade. Oh, gitu, Ogi. Jadi setelah kita punya investasi, kita nggak boleh tinggal ya Pak Wil ya? Jadi mesti kita pantau secara berkala supaya kita tahu berapa profit atau loss yang kita dapatkan Pak Wil ya? Betul. Terima kasih penjelasannya Pak Wilson tentang prinsip 3P tadi, paham, punya, dan pantau. Dan saya yakin teman-teman semua Rally Friends sudah cukup mengerti ya tentang prinsip dasar ini. Nah, Pak Wilson, setelah kita mengerti tentang prinsip 3P ini, bagaimana caranya kita bisa memilih instrumen investasi yang cocok dengan portofolio kita, Pak Wilson? Oke, memilih instrumen yang cocok buat portofolio kita. Jadi nomor satu yang paling penting, kita harus mengetahui kita punya
risk appetite. Oke. Jadi yang paling penting dalam berinvestasi, teman-teman para investor, bahwa kita harus mengetahui risk profile kita sendiri. Nah, seberapa kita mengenal kita punya risk appetite itu yang paling penting. Apakah kita seorang investor yang bertipe moderate kah? Atau kita seorang investor yang bertipe pesimis kah? Atau kita yang bersifat agresif? Itu akan nanti memberikan arahan bagaimana kita harus berinvestasi, komponen-komponen apa saja yang harus kita miliki, dan komposisi-komposisinya. Karena dalam berinvestasi sangat penting untuk kita bisa mengatur komposisi-komposisi tersebut. Apakah kita tadi ya, mau yang moderate, ada di Reliance Sekuritas, kita bisa memiliki bonds dengan skala retail. Atau kita mau yang konservatif sekali, kita punya satu komponen namanya money market fund yang diterbitkan oleh Reliance Manager Investasi, atau mau langsung yang agresif, bisa langsung berinvestasi straight ke saham. Begitu, Ogi. Oh, jadi saham itu adalah instrumen investasi yang resikonya paling tinggi ya, Pak Wilson? Betul, Ogi. Berarti kalau misalkan saya pengen investasi di saham, berarti saya harus punya ilmu yang tinggi dong, Pak, untuk bisa take profit di saham tersebut, Pak. Nah, terkait dengan bagaimana cara kita take profit, sebenarnya di semua instrumen investasi, kita harus melakukan analisa. Kita harus mengerti analisa sebelum kita melakukan investasi tersebut. Analisa itu sebenarnya secara bagian besar dibagi menjadi dua, ada fundamental dan ada teknikal. Orang biasanya menyingkat itu bahwa kalau teknikal itu adalah shortcut dari fundamental. Tapi sebenarnya menurut saya, ilmu analisa ini harus saling berkesinambungan. Bahwa yang fundamental itu adalah what to buy-nya, apa yang harus saya beli. Karena dalam kita menganalisa fundamental, kita harus mengenali perusahaan mana yang kita mau beli, dimulai dari kondisi global, atau yang kita kenal dengan istilah top-down analysis. Dari global, kita akan menurun ke regional sampai ke country kita sendiri, lalu mulai ke sektor, dan kemudian baru ke emiten yang mau kita beli. Nah, secara fundamental kita mengetahui laporan keuangannya, dan ini juga bisa dipraktekkan juga di instrumen lain seperti di surat hutang misalnya. Artinya secara rasio, emiten tersebut memiliki rasio hutangnya seperti apa, karena kaitannya dengan efek dari surat hutang. Atau kalau kita mau melihat dengan investasi di money market fund, kita juga bisa menggunakan fundamental kondisi dari inflasi misalnya, atau dari interest atau tingkat suku bunga dari negara kita. Nah, berturun dari what tadi ya, atau fundamental tadi, kita menurun ke teknikal. Teknikal itu adalah when dan where-nya. Kapan kita harus membeli dan di mana tepatnya kita harus membeli. Nah, ini kita akan banyak nanti berurusan dengan yang disebut dengan charting atau data-data historis. Karena kita tahu technical analysis atau charting itu selalu mengatakan bahwa history is repeat itself. Jadi kita bisa melihat pola-pola itu, kita bisa mengambil saat yang tepat untuk kita masuk ke market untuk mulai berinvestasi. Begitu, Ogi. Terima kasih untuk penjelasannya, Pak Wilson. Nah, Really Friends, kita udah tahu nih bahwa produk-produk investasi itu apa aja dan semuanya itu ada di Reliance Sekuritas Indonesia. Dan tadi juga Pak Wilson sudah menyampaikan bekal utama sebagai kita seorang investor adalah kita harus pandai dalam menganalisa. Betul. Baik secara fundamental maupun secara teknikal ya, Pak Wilson ya. Ya, betul nah, sekali, Pak Wil, Ogi. ini suka muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini, Pak Wilson. Ada nggak, Pak Wilson, instrumen investasi yang resikonya rendah atau low risk, tapi bisa memberikan high return atau hasil imbal hasil yang tinggi dan dalam waktu yang cepat, Pak Wil? Ada nggak model investasi seperti itu, Pak Wil? Nah, disinilah investor itu harus pandai bahwa tidak ada investasi yang too good to be true. Artinya dasar investasi hukumnya itu adalah kalau yang namanya high risk sudah pasti high return. Kalau low risk sudah pasti low return. Jadi investor itu sekarang harus pandai. Akses internet kita bisa lihat di mana saja. Artinya informasi apapun kita bisa dapatkan dengan mudah. Nah, investor pun harus pandai. Sebelum berinvestasi, researchlah terlebih dahulu. Bisa melihat di internet apakah ini investasi ditawarkan oleh perusahaan yang legit ataukah ini investasi yang bodong. Karena marak nih akhir-akhir ini ya, Ogi ya, investasi-investasi bodong yang akhirnya mencelakai dana investasi-investasi dari para investor baru. Nah, kalau investasi di Reliance Sekuritas Indonesia Tbk sudah pasti legit. Kita adalah perusahaan sekuritas yang juga berizin dari OJK. Nah, tadi kalau terkait dengan resiko yang tadi Ogi tanyakan, ada 3 unsur yang kita harus perhatikan. Ada risk, ada return, ada timing. Jadi dalam kita berinvestasi, kita tidak bisa mendapatkan 3-tiganya. Paling kita hanya dapat mendapatkan 2 saja. Satunya lagi itu kita harus mengikuti kondisi dari investasi tersebut. Contohnya nih, kalau kita mengharapkan investasi memiliki return yang tinggi, kita pengen waktunya singkat, sudah pasti resikonya tinggi juga.
Jadi kalau kita pengen berinvestasi yang mengharapkan return yang tinggi, tapi resikonya rendah, otomatis jangka waktunya pasti panjang. Karena yang namanya fundamental itu dia akan mengikuti seiring dengan berjalannya waktu, dan itu bukan proses yang sebentar. Lalu kalau misalnya andaikan contoh kedua, kita pengen investasi yang waktunya singkat, tapi resikonya rendah, return-nya itu udah pasti rendah. Jadi tidak ada yang too good to be true. Ini yang harus diketahui oleh para investor dalam memilih investasi. Ingat hukum dasarnya, high risk, high return, low risk, low return. Begitu, Ogi. Terima kasih untuk penjelasannya, Pak Wilson. Nah, teman-teman Relifans sekarang udah tahu ya, bahwa tidak ada investasi yang bisa menjanjikan low risk dengan high return. Jadi jangan sampai kita tertipu. Dan kalau teman-teman Relifans pengen mengambil investasi yang aman, langsung bisa datang ke PT Reliance Securities Indonesia Tbk. Nah, Pak Wilson, ngomong-ngomong pengen buka rekening nih di Reliance Securities. Kita kalau mau buka rekening itu apakah kita harus datang ke kantor sekarang, Pak Wilson? Bisa dilakukan tentunya secara online sekarang, Ogi. Karena kita Reliance Securities Indonesia Tbk, kita juga sedang mengarah ke digitalisasi. Tapi kalau mau datang ke kantor juga boleh, teman-teman. Nanti disuguhin kopi, bertemu dengan para sales dan marketing kita yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, ya, supaya bisa lebih nyaman. Kalau mau online gampang, tinggal buka website kita di www.relitrade.com. Di situ kita bisa melakukan registrasi secara online. Di Reliance Securities kita memiliki aplikasi trading yang cukup lengkap. Kita punya Relitrade, yaitu sebuah platform investasi PC base yang dapat di-download di kita punya website relitrade.com dan dapat diinstal di PC. Kita juga punya namanya Reli Mobile. Reli Mobile itu dapat di-download melalui App Store dan bisa berinvestasi atau bisa trading dimanapun menggunakan smartphone. Kita juga punya satu platform lagi yang bersifat web-based, itu untuk platform wealth management. Oh, jadi gitu ya, Pak Wil ya? Kalau misalkan kita mau buka rekening, nggak harus datang ke kantor. Mau datang ke kantor boleh, tapi kalau mau secara online juga bisa ya, Pak Wil ya? Bisa. Tadi platformnya itu kalau lewat handphone, lewat App Store itu bisa mendownload Reli Mobile, teman-teman. Dan kalau misalkan teman-teman menggunakan laptop atau PC, itu bisa visit ke website www.relitrade.com ya, Pak Wilson ya? Oke, luar biasa. Terima kasih, Pak Wilson. Dan Pak Wilson, terakhir, kira-kira dari Pak Wilson sendiri, ada nggak tips untuk teman-teman Reli Friends nih? Bagaimana caranya berinvestasi ala Pak Wilson? Oke, jadi nomor satu di teman-teman, kita harus ingat tadi 3P. Oke. Ya, paham, punya, pantau. Ini prinsip yang harus ini. Ini penting sekali. Lalu yang kedua, itu adalah prinsip diversifikasi. Ada kata-kata yang terkenal ya, don't put all your egg in one basket. Oke. Jadi kalau telurnya di satu basket, basketnya jatuh, pecah semua telurnya. Benar. Artinya kita tidak boleh berinvestasi hanya di satu instrumen saja. Kita harus bisa membagi sesuai dengan tadi risk profile yang sempat kita bahas di awal. Dari risk profile itu nanti kita bisa melihat komposisi-komposisi seperti apa. Jadi kalau saya sendiri, saya akan membagi berdasarkan dimensi waktunya. Jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Jadi yang jangka panjang itu adalah yang bisa memberikan return yang signifikan. Kita bisa menempatkan itu di saham misalnya. Berinvestasi di saham-saham memiliki fundamental yang baik. Karena in the long run, fundamental itu yang akan catch up. Lalu yang jangka menengah, saya akan mencari sesuatu yang sifatnya konstan. Yang bisa memberikan comfort, rasa aman. Saya lebih suka berinvestasi di surat hutang. Karena surat hutang atau bonds, atau yang kita kenal dengan obligasi, itu memberikan return yang konstan, sesuai dengan kuponnya. Lalu kalau yang untuk jangka pendek atau yang untuk likuiditas, istilahnya buat uang jajan bulanan, saya lebih suka menempatkan itu di instrumen yang namanya money market fund. Karena money market fund itu instrumen jangka pendek yang investasinya rendah dan bisa kapanpun dicairkan. Beda tipis dengan nabung, ya. Kalau nabung itu hari itu cair, kalau money market fund itu cairnya besok. Itu saja. Menurut saya itu hal yang paling penting harus kita lakukan. Dan investor itu harus mampu untuk bisa mengidentifikasi risknya masing-masing, menentukan portofolionya masing-masing, dan jangan lupa belajar. Investasi pada knowledge sebelum Anda menginvestasikan uang Anda. Karena knowledge itu yang paling penting. Jangan sudah invest berdarah-darah, baru belajar. Wah, itu biasanya udah ruginya banyak sekali. Mahal ya, Uang sekolahnya mahal. Iya, Jadi itu mungkin tips yang bisa saya berikan, Ogi. Terima kasih untuk penjelasannya, Pak Wilson. Dan teman-teman, seperti yang tadi sudah kita dengar dari Bapak Wilson, bahwa ada tips-tips penting dalam berinvestasi. Yang pertama, kita harus memakai prinsip 3P tadi, teman-teman, yaitu paham, punya, dan pantau. Karena ini sangat penting banget untuk
dasar kita dalam berinvestasi. Dan yang kedua, teman-teman Rally Friends, kalau kita ingin berinvestasi, jangan pernah menginvestasikan di satu instrumen investasi saja. Seperti tadi prinsip yang dijelaskan oleh Paul Wilson, don't put your egg in one basket, karena itu sangat-sangat tidak wise, teman-teman. Dan yang terakhir, teman-teman Rally Friends, dalam berinvestasi, modal utama kita adalah kita harus memperdalam ilmu kita, terutama di dalam investasi. Jangan sampai kita sudah invest, dan akhirnya kita malah gagal dan berdarah-darah di belakang, teman-teman. Seperti tadi sudah dijelaskan oleh Paul Wilson. Terima kasih untuk waktunya, Paul Wilson. Sama-sama, Dan Ogi. terutama terima kasih juga untuk penjelasan dan tips-tipsnya buat teman-teman Rally Friends pada video kali ini. Dan terima kasih buat teman-teman Rally Friends yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Saya Ogi Mamomoba dan Bapak Wilson Sofan selaku Direktur dari PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk. Pamit undur diri dan salam investasi.